warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kesuksesan di akhirat dan juga kesuksesan di dunia hanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jaga keislaman kita dan keimanan kita dengan senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di dalam di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad, yang mana sudah kita sampaikan bahwasanya nama Al-Wahid dan Ahad ya, secara bahasa artinya adalah satu-satunya, ya, satu-satunya, ya, Allah Maha Esa di dalam segala hal. Dan terakhir yang kita bahas di antara hal-hal yang berkaitan dengan nama Al-Wahid atau Al-Ahad, ya, yang sudah kita sebutkan juga, ya, kandung arti, ya, Al-Wahid dan Ahad sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan huwa alladzi tawahhada bi jami'il kamalat wa tafarrada bi kulli kamal wa jalal wa jamal. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa di dalam seluruh kesempurnaan, ya, di dalam seluruh kesempurnaan, dan Maha Esa di dalam semua hal yang sempurna, dan Allah Maha Agung dan juga Maha Indah, ya. Dan tidak ada tandingan di dalam kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin terakhir yang kita bahas adalah kemahaesaan Allah itu disebutkan di sini ditinjau dari 3 hal. Ya, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari 3 hal. Yang pertama adalah ditinjau dari sisi rububiyah, atau yang sudah kita sering kita dengar di dalam kajian-kajian asatidzah ketika membahas tentang kitab tauhid, ya, yaitu dengan tauhidul rububiyah. Yang mana tauhid rububiyah ini berkaitan dengan al-khalqu wat tadbir, yaitu penciptaan dan pengaturan, ya, penciptaan dan pengaturan, ya. Dan dalil di dalam hal ini sangat banyak, ya, dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di antara dalil-dalilnya Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala contohnya menyebutkan di dalam surat Yunus, ya, surat Yunus ayat nomor 31 sampai 33, ya. Dan di dalam ayat nomor 31 ini Allah menerangkan tentang beberapa bagian tauhid. Yang pertama Allah menyebutkan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, ya, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, ya, dari langit dan dari bumi. Siapakah yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Ya, maka ini salah satu dalil tentang
Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rizki. Dan ini masuk dalam tauhid rububiyah. Kemudian amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang berkuasa terhadap indera pendengaran dan indera penglihatan. Maksudnya amman yamliku di sini adalah al-khalqu. Siapa yang menciptakan pendengaran kita dan penglihatan kita. Kemudian setelah itu wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ini disebutkan oleh ahlu tafsir, mengeluarkan dari hidup, ya, yang hidup dari yang mati seperti tanam-tanaman atau biji-bijian. Ya, dan sebaliknya, ya, siapakah yang mengeluarkan, ya, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, ini contohnya seperti, ya, mohon maaf, ya, air sperma yang keluar dari orang yang hidup. Ya, menjadikan air sperma ini, ya, manusia yang sempurna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Di sini ada beberapa tauhid yang tadi kita sebutkan, ya, Allah yang Maha memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Dan Allah mengatur alam semesta ini. Ya. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengurus kehidupan dan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, fasayaquluna Allah, maka mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fa anna tattaqun, ya. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini dalil yang sangat nyata bahwasanya kita wajib mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Ya. Dan juga yang kedua, kita mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Apa uluhiyah? Yaitu kita beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Ya, oleh karena itu, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga semua para ulama menegaskan barang siapa yang memalingkan satu ibadah kepada selain Allah atau bersekutu di dalam ibadah, ya, dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Ya, karena memang tiga hal ini itu saling berkonsekuensi. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan Ar-Rabb huwal ma'bud. Rabb yaitu Allah, salah satu nama Allah itu adalah yang berhak disembah. Dalilnya tadi yang sudah kita baca dalam surat Yunus yang sudah kita dengar. Allah menyebutkan tentang rizki, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi. Dan juga siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Siapa yang menciptakan, ya, siapa yang mengeluarkan dari yang mati, hidup dari yang mati, dan sebaliknya. Sampai wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Mereka menjawab fasayaquluna Allah. Yang mengatur semuanya, yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka menjelaskan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ya, maka siapapun yang memisahkan antara tauhid, maka dia seperti orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy mereka fasayaqulun Allah, mereka tahu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang mengatur alam semesta ini, ya, akan tapi mereka ketika beribadah, mereka beribadah kepada patung. Ya, mereka bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini adanya manfaat dan adanya tidak sesuatu yang berbahaya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang kufar Quraisy tahu tentang tauhid rububiyah dan mereka tidak melaksanakan konsekuensi dari tauhid rububiyah tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Ya. Dan dikatakan di sini, ya, tauhid yang paling penting di dalam mengamalkannya adalah tauhid uluhiyah. Ya, beliau di sini mengatakan bahwasanya tauhid uluhiyah ini tauhid paling penting
yang perlu kita perhatikan. Bukan berarti tauhid rububiyah tidak penting, enggak, semuanya itu penting. Akan tapi dari sisi histori sejarah, orang-orang kufar Quraisy mereka mengetahui tentang bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan dari sisi rububiyah, tapi mereka melakukan pelanggaran dari sisi uluhiyah. Makanya para ulama sangat ketika membahas tentang tauhid sangat detail di dalam tauhid uluhiyah. Karena disinilah yang menjadi permusuhan besar antara Nabi dan orang-orang kufar Quraisy. Sampai Nabi diusir, usaha untuk dibunuh. Para sahabat diusir dari kota Mekkah sampai hijrah ke beberapa kali hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif ditolak, sampai terakhir hijrah ke Madinah. Karena apa? Karena sebab uluhiyah. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh musannif rahimahullahu taala wal iqrar bil uluhiyah a'zam anwa'il ibadah, dan mewujudkan tauhid uluhiyah itu termasuk ibadah yang paling besar yang mana seorang hamba mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari hal itu adalah syirik. Maka syirik sebaliknya, kejahatan yang paling besar ketika dilakukan oleh manusia. Maka tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling agung dan yang paling besar. Ketika seorang beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lawannya syirik adalah kejahatan yang paling besar. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi disebutkan sebuah hadis yang sangat populer. Rasulullah bersabda, "Ana aghnas syuraka anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh pada sekutu. Aku sama sekali tidak butuh terhadap sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksud aku akan meninggalkannya bukan berarti tidak dihisab, tidak mendapatkan hukuman dari enggak. Maksudnya apa? Tidak menerima amalannya. Allah tidak akan menerima meskipun dia melakukan amalan-amalan besar. Seperti orang-orang munafik misalnya. Orang-orang munafik melakukan amalan-amalan besar. Berjihad, sholat, bahkan infak. Tapi semua itu tidak dibangun di atas tauhid. Semua itu dibangun di atas kemunafikan. Demikian juga orang-orang musyrik itu punya tradisi tawaf juga pada zaman dahulu. Meskipun dengan tawaf yang salah. Akan tapi ada beberapa hal yang memang dibenarkan di dalam syariat Islam. Seperti ketika bulan haji, mereka itu tradisi orang Arab zaman dahulu, mereka menjamu orang-orang haji. Dan itu sampai sekarang. Akan tapi semua amalan mereka tertolak karena satu hal, karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas tauhid yang perlu kita keesaan Allah adalah berkaitan juga dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara hukuman bagi orang-orang yang syirik adalah Allah tidak menerima amalannya. Oleh karena itu disebutkan juga dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah." Arafil jannah. Barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ilmu itu belajar, seorang belajar karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia belajar karena ingin mendapatkan dunia. Ingin populer, ingin dikenal baik.
ya, akan dijadikan bisnis atau yang semisalnya, ya, tujuannya dunia, maka kata Nabi Muhammad SAW, orang ini tidak akan mencium bau surga. Dengan sebab apa? Tidak ikhlas. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, hadis yang panjang, ya, yang diriwayatkan oleh ahlul hadis, ada 3 orang yang akan nanti Allah siksa terlebih dahulu di dalam api neraka. Yang pertama orang yang ahlul Quran, ya, yang dia, ya, tidaklah belajar Al-Quran atau belajar ilmu kecuali karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan dunia, bahkan telah dia dapatkan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad. Semuanya amal besar, tapi dia berjihad ingin dikatakan pahlawan, ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Yang terakhir orang yang rajin bersedekah, tapi dia ingin mendapatkan pujian dari manusia supaya dikatakan, oh ini orang yang dermawan. Maka 3 orang ini orang yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu pentingnya ikhlas, ya, benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini telah Allah sebutkan, ya, tentang tauhid uluhiyah banyak sekali dalam ayat dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini hanya manusia seperti kalian, yang mana aku diberi wahyu bahwasanya, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnaini. Dan Allah berfirman, janganlah kalian menyembah 2 Tuhan. Sesungguhnya Tuhan kalian hanya satu. Fa iyaya farhabun, dalam surat An-Nahl ayat nomor 51. Maka hendaklah kepadaku engkau takut. Ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am juga disebutkan, qul innama huwa ilahu wahid wa inni bari'um mimma tusyrikun. Ya, surat Al-An'am ayat nomor 19. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan, ya, innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi kita mengingkari kesyirikan dan kita berlepas diri dari kesyirikan. Ya, maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman itu ada 3. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala membagi kezaliman ada 3. Yang pertama, ya, kezaliman yang paling besar yaitu syirik. Akbaruz zulm. Kezaliman yang paling besar yaitu syirik. Sebagaimana firman Allah, innasyirka la dzulmun adzim. Ya. Kemudian kezaliman yang paling besar, kemudian derajat selanjutnya adalah kezaliman kepada diri sendiri. Ya, kezaliman terhadap diri sendiri yaitu dengan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang bermaksiat, ya, itu sama saja menzalimi diri sendiri. Dan itu Allah bahasakan dalam Al-Qur'an, ya, ketika melarang orang-orang yang banyak melakukan dosa kemudian dia bertaubat dan putus asa. Orang yang melarang orang yang putus asa dari rahmat Allah. Innal ladzina asyrafu ala anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang, ya, berbuat zalim kepada dirinya. Ya, asrafu ala anfusihim adalah berbuat zalim kepada dirinya dengan banyak bermaksiat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang telah lampau ini tidak boleh memiliki rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa yang besar. Ya, karena seakan-akan tidak percaya bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ya. Kisahnya jelas, ya, ada orang yang pernah membunuh jiwa sampai 99 jiwa dibunuh. Sampai dia ingin bertaubat, bertanya kepada rahib. Rahib ini mengatakan tidak ada taubat bagimu. Hanya dibunuh rahib ini.
sampai 100 jiwa dia membunuh. Hanya bertemu orang yang memang ahli ilmu, mengerti tentang ilmu, kemudian disampaikan ada kesempatan untuk bertaubat, akan tapi taubat itu butuh bukti. Di antara arahan dari seorang ahli ilmu itu untuk dia pergi dari hijrah dari tempat yang baru, hijrah ke tempat yang baru. Karena di tempat yang dia tinggal itu tempat siapa? Tempat orang-orang yang tidak soleh. Sedangkan tempat yang diperintahkan untuk dia berhijrah tempat orang-orang yang baik. Ya. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ada salah satu imam, ya. Bahkan dia itu murid dari Imam Malik. Dia adalah Imam Qa'nabi. Salah satu perawi dari Imam Malik adalah Imam Al-Qa'nabi. Bahkan ini orang yang paling thiqah, orang yang paling dipercaya ketika meriwayatkan dari Imam Malik. Kalau kita lihat sejarahnya Imam Qa'nabi itu dulunya siapa? Pemabuk. Termasuk mudminul khamr. Orang yang sudah candu khamr. Kalau majelis selalu dengan apa? Dengan pemabuk. Sampai dia ini suatu hari di Basra ya. Jadi Imam Qa'nabi di Basra bertemu dengan salah satu seorang ulama. Ya bukan bertemu ya. Jadi dia ini pada suatu hari ya, nunggu teman-temannya datang ya untuk majelis untuk ya minum khamr. Kemudian dia melihat dari jauh ada gerombolan manusia. Yang satu menggunakan kuda, yang lain ini di sekitarnya orang-orang yang mengagungkan orang ini. Akhirnya Imam Al-Qa'nabi ini penasaran siapa ini? Ada orang yang menunggangi kuda kok diagungkan oleh banyak orang. Ya. Akhirnya datanglah Imam Al-Qa'nabi kepada orang yang menaiki kuda ini. Ternyata orang yang menaiki kuda adalah salah satu imam besar, yaitu Imam Syu'bah ibnul Hajjaj. Yang mana orang-orang di luar Basrah itu berbondong-bondong untuk apa? Mengambil ilmu dari Syu'bah ibnul Hajjaj. Sedangkan Imam Al-Qa'nabi, tetangganya sendiri nggak tahu kalau itu siapa? Ulama besar. Ya, Syu'bah ibnul Hajjaj. Nggak tahu kalau itu ulama, padahal tetangganya sendiri. Tapi justru yang dari luar mengenalnya, bahkan berbondong-bondong untuk mengambil ilmu. Akhirnya datang, siapa engkau ini? Ya. Akhirnya orang yang di sekitar mengatakan ini adalah Syu'bah. Siapa Syu'bah? Ya muhaddits, orang yang meriwayatkan hadis. Apa amalan muhaddits ini apa? Ya meriwayatkan hadis. Akhirnya Imam Qa'nabi ini mengatakan hadis nih. Ya sudah. Aku minta satu hadis, ceritakan kepadaku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Imam Syu'bah ini menyampaikan satu hadis yang memang tepat untuk Qa'nabi. Yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Syu'bah kepada Qa'nabi ini adalah di antara perkataan-perkataan hikmah yang itu diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu dan juga di dalam agama Islam, yaitu oleh Nabi Muhammad, adalah apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sesukamu. Ini ada hadisnya. Ya, di antara hikmah-hikmah perkataan yang itu menjadi hikmah-hikmah kenabian sejak dahulu sampai sekarang adalah kalau engkau tidak memiliki rasa malu, ya, berbuatlah seenakmu, sesukamu. Perkataan ini benar-benar menggedor apa? Hatinya Imam Qa'nabi. Akhirnya dia pulang, dihancurkan semua kendi-kendi khamrnya. Kendi-kendi khamr dihancurkan dan berpesan kepada ibunya kalau ya teman-temanku datang bilang aku enggak ada. Akhirnya dia mencari apa? Mencari ya ulama yang paling pintar. Akhirnya bertanya, siapa yang paling pintar di muka bumi ini? Adalah Malik bin Anas. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Hanya dia hijrah ke mana? Ke Madinah. Belajar dengan Imam Malik. Sampai menjadi apa? Ulama besar. Salah satu perawi yang paling dipercaya dari Imam Malik. Dari apa? Pemabuk menjadi ulama yang meriwayatkan hadis. Ya. Artinya apa? Benar-benar ya. Perkataan Imam
siapa tadi? Syu'bah ibnul Hajjaj benar-benar menggedor hati dia. Ya, tersentuh dengan perkataan ya Syu'bah ibnul Hajjaj. Akhirnya dia sudah belajar lama, pulang ke negerinya untuk bertemu Syu'bah ibnul Hajjaj. Ternyata Syu'bah sudah meninggal. Dan satu hadis yang diriwayatkan dari Syu'bah adalah hadis tadi, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ya, makanya termasuk dosa besar ketika kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Seakan-akan tidak percaya kalau Allah Maha mengampuni dosa. Baik, kemudian kembali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketiga adalah kezaliman sesama manusia. Ya, kezaliman sesama. Ini 3 kezaliman. Dan yang paling besar adalah kezaliman syirik. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar menjaga kita dari 3 kezaliman ini. Ya. Akan tapi 3 kezaliman tidak bisa diremehkan semuanya. Ya, karena siapapun yang masuk ke dalam 3 kezaliman ini semuanya terancam neraka. Meskipun belum pasti masuk neraka, tapi terancam. Ya, apalagi syirik. Kalau syirik sudah pasti. Orang yang mati dalam keadaan syirik, maka tidak boleh kita meyakini dia akan selamat di akhirat kelak. Khalidina fiha. Ya, bahkan disebutkan di dalam Surat Al-Maidah, ya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Bahkan juga disebutkan dalam ya surat Al-A'raf ayat 40 sampai 41. Ya, orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk orang-orang musyrikun, dan dia sombong dari ayat-ayat Allah, ya, mereka tidak akan dibukakan pintu surga. Ya, pintu surga tidak akan dibuka oleh mereka untuk mereka, dan juga mereka tidak akan masuk surga sampai apa? Hingga unta masuk ke lubang jarum. Sampai Allah permisalkan apa? Sampai unta masuk ke lubang jarum. Hatta yalijal jamalu fis samil khayt. Enggak mungkin unta masuk ke lubang jarum, itu enggak mungkin. Artinya enggak mungkin orang yang syirik masuk surga. Lahum ya min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Ya, orang-orang yang musyrik itu di neraka akan diberikan tikar dari api neraka dan juga akan diselimuti dari selimut dari api neraka. Benar-benar diadab oleh Allah. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang zalim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sisi yang ketiga, ya, yaitu berkaitan apa tadi? Mentauhidkan Allah itu ditinjau dari 3 hal. Hal yang terakhir ada dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama. Nama-nama yang baik hanya milik Allah, sifat-sifat yang baik juga hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang terpuji. Bahkan turunnya surat Al-Ikhlas, ya, turunnya surat Al-Ikhlas itu karena apa? Ya, membantah orang-orang munafik, membantah orang-orang musyrik. Ya. Surat Al-Ikhlas itu turun dalam rangka membantah orang-orang musyrik. Ya, surat Al-Ikhlas itu benar-benar ya menerangkan tentang kemurnian Allah, kemahaesaan Allah. Dan masing-masing surat itu, ya misalnya Al-Baqarah, itu di dalam surat Al-Baqarah ada penyebutan kata-kata Al-Baqarah. Ali Imran, di dalam surat Ali Imran ada penyebutan kata-kata Ali Imran. An-Nas misalnya. Di dalam surat An-Nas ada penyebutan An-Nas. Dan demikian. Cuman Al-Ikhlas enggak ada. Di dalam surat Al-Ikhlas enggak ada kata-kata Al-Ikhlas. Jadi ini salah satu surat yang istilahkan disebut sepertiga Al-Qur'an. Disebut sepertiga Al-Qur'an. Ya, karena memang Al-Qur'an itu ada 3 hal di dalamnya, yaitu penjelasan tentang sifat-sifat Allah, yaitu tentang hukum-hukum dan juga tentang apa? Kisah. Itu isi Al-Qur'an. Dan tentang Al-Ikhlas ini disebutkan sepertiga Al-Qur'an. Bukan berarti baca sepertiga terus hatam, enggak ya. Cukup baca 3 kali terus hatam, enggak. Tapi pahalanya itu sepertiga Al-Qur'an. Ya, karena memang menjelaskan tentang kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas ini benar-benar menerangkan bahwasanya Allah itu benar-benar maha sempurna secara sifat dan nama.
Karena orang-orang munafik disebutkan dalam tafsir At-Tabari, orang-orang musyrik ya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ya, diceritakan di sini dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, nazalat hadhil ayah jawaban li ahli syirk. Surat ini turun dalam rangka menjawab orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Ketika mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak." Sifati kepada kami Tuhanmu. Bagaimana sifat Tuhanmu? Amin dhahabin huwa? Apakah Tuhanmu itu terbentuk dari emas? Au amin nuhas, atau dari tembaga? Au min sufrin, atau dari kuningan? Ya, maka faqalallahu raddan alaihim. Allah membantah mereka dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa. Ya. Allahus Samad. Ya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Ya, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya bahwasanya dengan tiga hal ini maka tauhid seseorang menjadi tauhid yang sempurna. Jadi tiga hal ini harus terwujud baru seseorang itu dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid. Dia mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, itu yang berkaitan tadi khalq wa tadbir, penciptaan dan pengaturan, dan juga dia harus mentauhidkan dari sisi uluhiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia juga mentauhidkan Allah dari sisi asma wa sifat. Benar-benar ya menamakan Allah dengan nama yang paling baik dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baik. Tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang musyrik itu di antara bentuk kejahatan mereka mensifati Allah dengan sifat yang buruk. Di antaranya misalnya ya, disinggung dalam surat An-Najm, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Di antara bentuk kejahatan orang-orang musyrik yang mensifati Allah dengan sifat yang cacat, yang buruk, apa? Malaikat itu dinamakan apa? Anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat dinamakan anak perempuan Allah, banat. Padahal mereka sendiri enggak mau apa? Anak perempuan kala waktu itu. Jadi orang-orang musyrik itu dulu kalau memiliki anak perempuan itu aib bagi mereka, meskipun tidak merata ya. Itu hanya terjadi di beberapa qabilah pada waktu itu. Bagi beberapa qabilah itu kalau memiliki anak perempuan aib, karena enggak bisa berperang, kerjaannya di rumah saja. Ya, makanya di antara kebiasaan orang jahiliyah mengkubur hidup-hidup anak perempuan. Ya. Dan orang-orang musyrik menamakan apa? Malaikat itu anak perempuan Allah, padahal mereka enggak mau dengan anak perempuan. Ya, sesungguhnya di antara apa? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, yaitu orang-orang musyrik, menamakan apa? Malaikat adalah putri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'yadzu billah. Ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Tapi kemudian hal selanjutnya disampaikan oleh musannif di sini setelah beliau menyebutkan bahwasanya mentauhidkan Allah, Maha Esa Allah Subhanahu wa taala itu dinilai dari tiga hal. Setelah itu beliau mengatakan dzikrul asmail husna allati warada dzikruha muqtarinan bil ismil wahid awil ahad. Menyebutkan nama-nama Allah yang bergandengan dengan nama apa? Al-Wahid dan Ahad. Ya. Jadi maksudnya selain nama Allah yang disebutkan secara barengan dengan nama Al-Wahid atau Ahad. Di antaranya di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 16. Allah menyebutkan qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahhar. Jadi di antara nama yang disebutkan dengan satu digandengkan dengan nama Al-Wahid adalah nama Al-Qahhar. Ya, qulillah, katakanlah bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, dan juga dalam surat Al-Ghafir, ya, penyebutan nama Al-Wahid dibarengkan dengan nama Al-Qahhar ayat 16.
dan juga di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 4. Semua ayat ini menyebutkan ya nama Al-Wahid digandengkan dengan Al-Qahhar. Dan tidak ada selain nama Al-Qahhar yang digandengkan dengan nama Al-Wahid di dalam Al-Qur'an, enggak ada. Di nama Allah yang dibarengkan dengan nama Al-Wahid dalam satu penyebutan yaitu cuma Al-Qahhar. Ya. Maka faedahnya apa? Ya, jadi Al-Qahhar ini kalau secara ilmu bahasa disebut dengan ismul mubalaghah. Ismu balaghah itu yang menunjukkan sangat atau maha. Jadi maha perkasa, ya. Qahhar itu maha perkasa atau kuat dengan Al-Qahhar, ya. Itu maka Allah itu menjadi maha perkasa. Ya, maha perkasa. Ya. Kemudian di sini musannif rahimahullahu taala menerangkan apa sih faedahnya dibarengkan nama Al-Wahid dengan Al-Qahhar. Maka di sini beliau mengatakan ya, dari rahasia ya, di antara rahasia atau di dalam faedah nama Al-Wahid digandengkan dengan nama Al-Qahhar, haitsu inna min mujibati ismihi Al-Wahid fi rububiyyatihi wa mulkihi wa uluhi wa asma wa sifati ay yakuna qahiran qahhar ghaliban likulli syai'. Jadi di antara keharusan dari nama Al-Wahid, di antara keharusan dari nama Al-Wahid atau nama yang terkandung dari nama Al-Wahid adalah Al-Qahhar. Ya, di antara keharusan atau kandungan dari nama Al-Wahid adalah Qahhar, yang maha berkuasa, yang maha kuat. Ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang Maha Esa secara rububiyah, secara kekuasaan. Ya, secara nama dan sifatnya, maka ketentuannya harus memiliki sifat maha kuat atau maha perkasa. Ya, karena tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang ya mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi dan di langit. Ya, bahkan semua apa yang ada di muka bumi, semua makhluknya Allah yang memegang ubun-ubunnya. Ya, bahkan semua hukum Allah terlaksana di muka bumi ini. Nah, jadi konsekuensi dari nama Al-Wahid itu harus Al-Qahhar. Allah Maha Esa di dalam segala hal, dalam 3 hal tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka keharusan dari hal itu adalah Allah juga maha perkasa. Ya, supaya tidak ada satu makhluk pun dari makhluk Allah di langit dan di bumi yang bisa mengalahkan Allah atau melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah satu-satunya Tuhan yang ya Maha Esa secara 3 hal tadi, dan juga Allah yang maha perkasa. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Ya. Kemudian kata Imam Sa'di, di antara faedah ya, digandengkan nama Al-Wahid dengan nama Al-Qahhar, kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, fa innal qahra mulazimun lil wahdah. Ya, fala yakun itsnain qaharani mustawiyaini fi qahrihima abadan. Karena maha perkuasa itu mengharuskan mengharuskan tunggal. Mengharuskan tunggal. Maka tidak terjadi ya, sehingga tidak terjadi dua kekuasaan yang sama. Ya, tidak terjadi 2 kekuatan yang sama. Ya, tidak terjadi 2 kekuatan yang sama, maka harus tunggal. Ya, jadi harus tunggal. Di antara kerusakan Allah contohkan, masing-masing Tuhan akan menciptakan. Ya, dan masing-masing akan meninggikan. Nah, ini kata para ulama, ini dalil supaya kita supaya kita berpikir jernih tentang tauhid. Dalil yang sangat sesuai dengan logika. Jadi secara logika nggak mungkin Tuhan itu ada 2. Karena masing-masing akan memiliki kehendak. Masing-masing akan menciptakan dan masing-masing akan meninggikan. Maka manusia akan bingung, Tuhan mana yang disembah?
Karena masing-masing memiliki apa? Kekuasaan. Ya, yang terjadi adalah perpecahan. Akan tapi kalau satu Tuhan yang dia mengatur segala sesuatu, yang mengatur kematian dan kehidupan, ya, mengatur rezeki kita, menciptakan kita dengan sempurna, maka kita hanya tertuju dengan satu Tuhan. Kita akan menyembah satu Tuhan. Yang terjadi adalah persatuan. Ya, dan juga kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, dan ini adalah penyebutan nama Al-Wahid dan Qahar di dalam satu ayat ini memiliki faedah yang sangat bagus atau makna yang bagus. Di antaranya apa? Annal ghalaba wal idlal min mulukid dunya innama yakunu bi a'wanihim wa jundihim wa adadihim. Ya. Bahwasanya kemenangan atau kerendahan dari muluk, dari raja-raja dunia itu tergantung dengan apa? Pengawal mereka, tergantung prajurit mereka. Ya, raja-raja dunia ketika nggak punya prajurit, nggak punya pengawal, mereka nggak punya sekutu, yang terjadi apa? Ya binasa. Dia nggak mungkin akan berkuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa sekutu, tanpa prajurit. Iya. Dan Allah hanya satu. Maka Allah berkuasa di langit dan di bumi. Maka ini sekaligus menerangkan kata Imam Sa'di, ya, bahwasanya kekuasaan dunia itu kekuasaan yang terbatas, yang mana mereka hanya bisa menang ketika apa? Ketika memiliki pasukan yang banyak atau pasukan yang kuat, memiliki sekutu-sekutu yang kuat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la. Allah benar-benar memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, maka inilah di antara faedah dari nama Al-Wahid disebutkan dengan nama Al-Qahhar di beberapa ayat. Ya, memiliki faedah yang sangat agung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Esa di dalam segala hal, bahkan termasuk di dalam kekuasaannya langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, di antara faedah dua nama ini adalah Al-Wahid dan Ahad, bahwasanya kata musannif di sini rahimahullahu taala, ya, bahwasanya di antara efek yang paling besar dari dua nama ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perbuatannya yaitu secara rububiyah, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah. Itu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Dan Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah memiliki kehendak. Ya, dan Allah hanya Tuhan semata. Ya, maka dengan itulah terwujudnya tauhid. Dan ini menerangkan juga tauhid ini adalah menjadikan kita ini hamba yang benar-benar memiliki ketenangan di dalam kehidupan di dunia ini. Artinya orang-orang yang bertauhid itu akan tenang. Dia tidak akan bersujud kecuali kepada Allah. Dia tidak akan sholat kecuali kepada Allah. Dia tidak akan berharap kecuali kepada Allah, dan dia tidak akan berdoa kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ketika orang-orang kita mentauhidkan Allah, hanya Allah Tuhan satu-satunya yang kita tuju. Maka enggak mungkin kita rukuk kepada selain Allah, enggak mungkin kita sujud kepada selain Allah, enggak mungkin kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, kita tidak bertawakal dan kita tidak rindu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya faedah pertama dari mengenal dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.